dari tahun ke tahun itu saya selalu merusak ekosistem terumbu karang. Ternyata Halo teman kolaborasi, selamat datang di Podcast Plus Jakarta. Podcast kali ini merupakan hasil kolaborasi antara warga dan kota. Di sini kami akan berbincang tentang banyak hal yang pastinya menarik untuk warga kota inspiratif yang harapannya juga bisa turut menginspirasi kita semua. Perkenalkan, di sini ada saya Jasmine Azahra, dan perkenalkan juga di samping saya telah ada salah satu sosok inspiratif di kota Jakarta tentunya, yaitu Bapak Erik Suhardi. Halo Pak Erik, halo, apa kabar Pak? Kabar baik. Alhamdulillah. Oke, nah mungkin untuk pertamanya nih Pak Erik ini merupakan warga Pulau Tidung yang aktif nih Pak, melestarikan ekosistem laut di sekitar Pulau Tidung ya Pak? Iya. Oke, mungkin boleh diceritain nih Pak, awal mulanya seperti apa sih Pak? Iya. Baik, terima kasih tentunya dari PUS Jakarta yang sudah mengundang saya. Saya juga bangga ya pada hari ini dapat live bersama. Memang kepedulian itu tidak gampang kita lakukan ya, tapi harus dilakukan. Nah, boleh singkat saja, kami sebagai warga orang kecil yang tidak mengenal pemerintahan yang sangat besar. Nah, jadi saya akan bercerita tentang bagaimana jadi seorang pelaku pada saat itu ya. Dari tahun 2003 kami sebagai pelaku. Saya seorang nelayan yang tidak mengenal apa itu kerusakan, merusak. Saya nggak ngerti. Pada saat itu saya cuma mengenal bagaimana saya mendapatkan hasil yang banyak. Nah, dari tahun 2003 sampai beberapa tahun, kami adalah seorang nelayan yang pengambil ikan dengan menggunakan jaring pancing. Nah, dari tahun ke tahun itu saya selalu merusak ekosistem terumbu karang. Ternyata setelah kami rusak karangnya, ikan itu tidak ada. Nah, disitulah kami, saya secara pribadi berpikir kalau seperti ini jangan pun buat anak cucu ya, buat saya sendiri saja itu sudah susah gitu lah ya. Akhirnya ini harus dipikirkan. Nah, dengan cara pribadi saya berpikir ke depan ini tidak akan sukses gitu kan, atau tidak jelasnya juga tidak mendukung sumber daya alam kalau kayak gini. Nah, akhirnya saya akan kembalikan itu dengan susah payah ya Mbak ya. Saya juga harus menanam karang nih ceritanya. Terus saya nggak tahu ilmunya bagaimana. Nah, memang sangat sulit ya, tapi tidak sulit sebenarnya kalau kita mau lakukan. Yang penting kita punya niat baik untuk mengembalikannya. Nah, akhirnya tempat demi tempat kami cari ikan itu tidak dapat karena karang udah saya rusak semua. Nah, akhirnya saya dari tahun 2003 sampai 2009 itu saya menanam karang dengan pengetahuan saya aja sendiri. Nah, akhirnya tumbuhlah karang itu. Saya nggak ngerti itu bagaimana kualitas airnya, kualitas air saya nggak tahu. Akhirnya tumbuhlah. Nah, di samping perjalanan itu saya disebut orang gila loh Mbak. Oh iya, sampai disebut orang gila. Saya sebut orang gila yang tidak mengenal uang, tapi nggak apa-apa. Niat saya baik untuk diri saya sendiri, untuk masyarakat, dan untuk anak cucu nanti. Itu harapan saya. Tapi itu pun tidak maksimal karena saya bekerja sendiri ya. Artinya mungkin bukan saya aja pelaku, itu banyak orang seperti itu. Nah, tapi saya berusaha untuk melakukan kesadaran bagaimana caranya. Ya udah, saya lakukan itu 2009 terus 2010. Nah, sampai tahun 2014. Nah, disitulah mulai ada generasi masyarakat mulai meminat melihat tingkah dan kegiatan saya itu. Berarti gitu. Di tahun 2014 tuh ya Pak. Nah mungkin tadi boleh balik sedikit nih Pak dari perjuangan Bapak. Tadi cerita dari pelaku perusak terumbu karang, terus kemudian pada akhirnya sadar juga nih. Nah, terus tadi Pak Erik juga sempat cerita mau melakukan sesuatu untuk memperbaiki terumbu karang itu, melakukan eksperimen gitu. Betul. Ya Pak. Nah, boleh mungkin diceritain secara singkat aja nih Pak, pertama kali tahu menjalankan si eksperimen terumbu karang, mungkin dengan pengetahuan seadanya Pak Erik gitu. Ya, betul. Memang pendidikan pun terbatas ya. Jadi saya cuma ngelihat aja apa sih alam nih, alam seperti apa perkembangannya. Nah,
Jadi saya juga berpikir, saya tidak mau merusak ya. Saya ambillah patahan karang yang sudah patah oleh, misalnya dirusak oleh alam sendiri ya dengan gelombang barat daya. Nah, akhirnya saya kumpulkan, saya ditaruh di lokasi karang yang dirusak itu loh Mbak. Oke. Jadi, nah itu saya tidak tahu nih awalnya nih. Taruh aja tuh karangnya kan. Ada juga yang di pasir. Ternyata yang di pasir mati. Oh, nah gitu. itu kan buat bahan pelajaran ya. Betul, Jadi memang karang harus tumbuhnya di atas karang yang mati. Saya disitulah tempat yang rusak semua saya taruhin. Taruh hingga sampai 2014 tadi. Oh iya. Nah, itu udah mulai banyak nih. Oke, nah berarti gitu ya tadi cara-caranya Iya. sempat gagal juga, Gagal tapi juga. baru sampai tahun 2014 itu udah mulai mungkin ketemu-ketemu ya Pak cara-caranya. Iya, betul. Oke, nah dan ternyata Pak Erik ini juga pastinya melakukan hal-hal tadi apa ya, walaupun sempat tadi Pak Erik bilang dikira gila juga sama warga Iya. setempat gitu ya Pak, tapi setelah itu mungkin Pak Erik juga nggak sendirian ya Pak, ada namanya kelompok pemuda penunggul. Iya. Nah mungkin boleh diceritain juga nih Pak, kelompok pemuda penunggul ini tuh apa dan mungkin perannya di situ tuh seperti apa Pak? Iya, jadi gini, setelah kami melakukan dari tahun ke tahun, mereka memperhatikan gitu. Gilanya saya itu ya bukan disebut kayak orang gila yang nggak waras gitu loh Mbak, ya Iya, bukan. betul. Artinya orang yang nggak mengenal, harusnya mencari uang yang banyak dong gitu. Sebenarnya saya cari, tapi kan untuk mengembalikan tadi saya merasa bersalah gitu. Dengan cara yang lebih baik gitu ya Pak? Akhirnya masyarakat, terus tokoh pemuda melihat saya, kenapa? Saya kasih pemahaman gitu ya, walaupun saya belum tahu pendidikan. Nah, mulai tertarik ya saya berdirilah organisasi penunggul. Nah, hingga kami mulai membaca buku, ya kan sekarang udah banyak di media-media gitu kan, baca. Nah, setelah itu kami bikin lokasi, nanti tuh berada pada Jembatan Cinta. Di situ ada lokasi penunggul. Nah, hingga saya membuat lembaga, itu disahkan oleh Ibu Lurah Hafsah. Nah, pada saat itu oleh Bapak Lurah. Nah, terus berdirilah sebuah organisasi penunggul. Nah, hingga transplantasi itu udah mulai agak mengerti bagaimana teknis cara membesarkannya, terus bagaimana dengan apa harus dibuatnya. Nah, hingga berdirilah dengan dan mulai agak dikenal oleh masyarakat. Oke, berarti pelan-pelan gitu ya Pak acara tadi. Nah mungkin boleh diceritain juga nih Pak, gimana sih sampai akhirnya warga sekitar tuh bisa apa ya, bisa mengikuti Bapak juga gitu untuk mengikuti kelompok pemuda penunggul ya, atau bisa mulai sadar juga lah dengan perilakunya gitu. Yang pertama tadi udah ya, penunggul sudah berdiri, kita udah reaksi kan Pak. Nah, kan Pulau Seribu udah memasuki wisata. Iya, nah, betul. Ternyata yang saya buat itu, transplantasi karang itu, substrat dengan karangnya sudah dibuatkan, ternyata wisata mulai menarik. Iya. Jadi asumsinya bahwa, wah karang ternyata sumber kehidupan. Iya dong, gitu kan. Hidup untuk manusia kan semua Indonesia identik makannya ikan. Iya, ya kan? betul. Kalau ikannya mau diambil, arti karangnya harus bagus, harus ada gitu. Makanya kalau banyaknya karang, banyaknya ikannya. Nah, situ mulailah tertarik karena karang sudah diuangkan. Ya kan? Artinya inilah jawaban dari kesulitan menjadi orang gilanya saya, hingga karang ini ternyata bisa dijual, bukan fisiknya tidak dibawa, tapi cuma caranya. Terus fisiknya akan ditanam di situ. Nah, itu mulai tertarik. Nah, ketika penunggul berdiri, masyarakat sudah mulai menyadari, 75% masyarakat sudah tidak merusak terumbu karang lagi. Oke, berarti masyarakat sekitar itu mulai mulai sadar juga setelah berdiri kelompok pemuda penunggul itu ya Pak? Iya. Oke, nah mungkin tadi juga dari perjalanan Pak Erik dari awal sampai sekarang tadi gitu, setelah berdiri ya kelompok pemuda penunggul kan ada naik turunnya, mungkin kesusahannya juga nih Pak. Nah, untuk tadi mengatasi mungkin dari awal-awalnya mengatasi si sumber daya manusianya atau tadi keterbatasan pengetahuannya juga, tadi kan Pak Erik sempat cerita juga baca-baca buku sendiri, itu berarti emang mencari tahu informasinya itu sendiri ya Pak? Iya. Jadi memang tidak cukup dari pribadi saya, terus organisasi itu belum cukup Mbak ternyata. Kolaborasi itu baru masyarakat pemuda dengan masyarakat dan saya. Itu belum cukup karena belum ada backing atau belum ada yang bisa memfasilitasi, karena ini wilayahnya luas gitu kan. Nah, di tahun 2015 tapi
alhamdulillah saya juga ikut mendapatkan Kalpataru ya saat itu ya. Iya, betul. Tingkat kepedulian itu pada saat itu diberikan oleh Bapak Ahok ya pada saat itu 2015. Nah, terus ternyata kolaborasi saya belum pas, belum pas, belum tepat ya. Belum tepat. Nah, ternyata saya bekerja sama dengan DKPKP, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Nah, itu lewat lembaga yang namanya PBKL, Pusat Budidaya dan Konservasi. Nah, di samping terumbu karang juga Penunggul melakukan kolaborasi menanam karang, menanam mangrove, dan juga bekerja sama juga dengan instansi lain dengan juga kebersihan. Jadi kita multifungsi juga. Penunggul itu semua dilakukan demi perbaikannya pula. Iya berarti adanya kelompok pemuda Penunggul ini nggak hanya fokus di terumbu karang aja, tapi ke semuanya ya Pak? Iya, karena memang itu dibutuhkan loh Mbak. Pulau itu butuh abrasi kan sangat kuat. Jadi kayaknya bukan hanya karang, ya karang adalah sebagai tameng pertama atau filter pertama, kedua ada lamun, terus ada juga mangrove, nah kayak gitu. Nah terus sampahnya kan sampah kirimannya banyak tuh, itu juga harus jadi masyarakat yang jadi contoh lah Mbak ya, karena itu sangat penting ya, lautnya bersih, pantainya bersih kan indah. Iya. Oke, nah berarti hal-hal tersebut juga itu didapatkannya tadi dari kolaborasi pihak-pihak lain. Betul, ya Pak. Iya. Oke, itu tadi udah Pak Erik sebutkan juga ada banyak kolaborasi, itu boleh diceritain lagi nggak Pak kolaborasi lebih? Iya. Tadi ya saya bilang dari awal saya pribadi itu kan pribadi terus kan, ya pokoknya perjuangan sangat sulit banget. Nah terus ditambah dengan ada generasi membuat organisasi itu udah mulai ringan dalam melakukan kegiatan. Terus kayaknya kurang kuat juga gitu ya. Nah terus dari kolaborasi bersama dengan pemerintah terkait tadi itu lebih nyaman gitu ya. Nah, makanya bekerjanya enak, terus pemerintah itu memfasilitasi yang apa yang saya inginkan lebih enak gitu kan. Jadi tinggal kita membuat program saja. Nah ini mungkin akan menjadi sebuah perbaikan lebih cepat karena di samping itu ada fasilitas yang akan diberikan oleh pemerintah terkait tadi gitu. Nah mungkin saya jadinya mau nanya nih, kan tadi itu cerita pas sekitar tahun berapa ya Pak, udah cukup lama nih. Kalau misalnya sekarang ini Pak Erik sendiri kegiatannya apa nih Pak? Masih aktif juga di kelompok pemuda Penunggulnya atau udah lebih luas lagi nih sekarang capaian dari Pak Erik sendiri? Kalau saya sih ya untuk melepas anak-anak anggota itu tidak ya, karena saya sekarang ini sudah sebagai penasehat. Jadi ketuanya sudah ada lagi, Penunggul itu ada regenerasi ya, tidak selalu harus saya, gitu ya, biar mereka juga belajar berorganisasi yang baik gitu ya, jangan banyak tuntutan, tapi bagaimana dia bekerja dengan baik, buktikan, jangan minta. Setelah ada wadahnya atau sudah ada pekerjaan barulah minta, tapi sesuai dengan programnya, itu ya harapan kita. Nah itu harapan anak-anak Penunggul ya. Nah terus memang organisasi tidak akan saya lepas. Bahkan saya 2015 sudah, 2016 itu saya masuk ke jadi PJLP-nya itu loh, perikanan. Gitu. Alhamdulillah saya diletakkan di divisi terumbu karang atau di organisasinya kepedulian gitu. Di situ di tahun 2016-nya saya masuk ke pemerintah agar lebih mudah dalam melakukan kegiatan, kolaborasinya lebih enak, gitu Mbak. Ya, nah mungkin tadi berarti walaupun udah nggak turun secara langsung, tapi masih tetap mengawasi dan melihat juga ya Pak progres dari teman-teman kelompok pemuda Penunggul itu kayak gimana. Bahkan saya bergabung Mbak. Saya tetap tidak akan lepas ya dalam pengawasannya, dalam prakteknya semuanya. Saya akan ikut karena saya akan menyontohkan ke semua orang karena pekerjaan seperti ini harus dilakukan semua orang. Ya, semua orang, bukan hanya kepribadian, semua orang harus melakukan. Kenapa? Karena sekarang ini kan kedisiplinan kurang. Tapi jangan lihat orang yang tidak baik lah ya. Lihat aja orang yang baik bagaimana menciptakan. Baik itu dalam arti niat baik kita punya kepedulian dari diri kita sendiri. Gitu. Betul, berarti nggak hanya di satu kelompok aja, tapi ini tugas semua orang gitu ya Pak. Iya, betul. Nah tadi Bapak juga sudah
apa ya, cerita terlepas dari tantangan-tantangan Pak Erik. Nah, tapi sampai saat ini nih dari perjuangan-perjuangan yang Pak Erik lakukan gitu telah mendapatkan beberapa penghargaan juga ya Pak. Yang paling baru nih di tahun 2020 kemarin dapat Plus Jakarta Award ya Pak di kategori resiliensi lingkungan hidup. Betul nih Pak? Iya, betul. Oke, nah mungkin mau nanya sih ke Pak Erik pribadi nih, kira-kira dari arti dari Plus Jakarta Award sendiri atau mungkin penghargaan-penghargaan lainnya itu apa sih Pak? Apakah untuk memotivasi untuk Pak Erik berkegiatan selanjutnya ataukah memiliki arti lainnya nih Pak buat Pak Erik? Saya terus terang secara pribadi bangga banget ya, Iya. karena dari ribuan manusia yang ada di Pulau Seribu yang mendapat penghargaan cuma saya. Betul. Berarti ada apakah itu gitu kan? Tapi itu suatu kebanggaan besar buat saya. Tapi bukan hanya kebanggaan yang saya miliki, yang saya dapati, tapi ini adalah PR buat saya. Bagaimana Pulau Tidung khususnya ya, umumnya Pulau Seribu lebih maju lagi, lebih disiplin lagi, dan lebih memotivasi untuk ke depan bagaimana tentang kebaikan pulau. Kebaikan itu banyak, misalnya kebersihannya, keamanannya, terutama tentang menjaga pulaunya itu. Nah, tingkat kepeduliannya harus lebih peduli. Nah, karena tanpa peduli atau tanpa kolaborasi itu tidak akan tercipta apapun bentuknya, karena meliputi wilayah dan masyarakat. Oke, berarti setelah dapat penghargaan-penghargaan itu malah apa ya, membuat tantangan tersendiri harus lebih baik lagi. Betul, gitu kita ya, harus Pak? lebih gigih. Betul. Gitu kan. Kita malu dong mendapatkan sebuah penghargaan, kok setelah Tapi mendapatkan berhenti di situ tidur aja, begitu Pak. saja. Tidak Betul. bisa. Sepanjang nyawa masih ada, badan masih sehat, masih kuat, kita tetap akan berjuang untuk Pulau Seribu. Oke, ya bener banget nih Pak. Berarti nggak boleh di stop di situ Nggak aja, malah boleh, harus lebih baik lagi. Oke, nah terus biasanya nih Pak, kalau misalnya seseorang juga tadi kan udah dapat beberapa penghargaan, nah biasanya akan ada tujuan atau mungkin impian-impian baru yang ingin lebih dicapai, lebih tinggi lagi gitu Pak. Nah mungkin dari Pak Erik sendiri, apakah ada mimpi-mimpi baru setelah mendapatkan penghargaan-penghargaan tersebut Pak? Iya. Kalau mimpi banyak ya Mbak ya. Oke. Tapi bukan mimpi itu emang bunganya tidur. Itu orang tidur ya. Tapi kali ini kita mimpi demi majunya wilayah dan masyarakat. Sebenarnya gini sih, tidak sulit ya sebenarnya. Terutama yang pertama adalah kolaborasi itu yang harus ditingkatkan. Terus sosialisasi harus diperbanyak. Terus pemerintah terkait, pemerintah daerah harus melihat. Karena gini, mohon maaf, jangan cuma gedung dibangun di daratnya tapi tidak pernah melihat lautnya. Kita hidup ini di laut. Sumber daya kelautan, karang adalah sumber kehidupan manusia. Kita tidak terasa masyarakat Pulau Seribu berdiri di atas karang. Karena pondasinya pulau adalah karang. Nah, jadi harapan saya ke depan ini untuk memotivasinya itu kolaborasinya memang harus benar-benar melekat pada pemerintah dan masyarakat. Apalagi kumpulin kalau perlu tuh orang-orang peduli. Nah, karena itu nggak palsu loh, asli dari jiwanya sendiri. Nah, bukan rekayasa. Nah, orang-orang seperti itu harus dijemput oleh pemerintah terkait dan pemerintah daerah. Itu aja Pak sebenarnya. Tidak sulit sebenarnya ya. Betul. Karena nyata loh, kerja nyata, bukan kerja yang rekayasa. Oke, berarti ya dari banyaknya mimpi-mimpi yang ingin Pak Erik capai gitu sekarang ini ya setidaknya menghadirkan kolaborasi lah di antara semuanya untuk kita memperbaiki itu semua gitu ya Pak. Baru nanti tinggal apa yang mau kita lakukan. Kalau sudah dikolaborasikan orang semua udah paham gitu. Tinggal mengemasnya seperti apa. Oke, berarti mungkin tadi juga ayo mungkin untuk teman kolaborasi yang peduli juga kita sama-sama bareng untuk memperbaiki itu semua gitu ya Pak. Iya, karena gini loh Mbak, masyarakat kan ada yang tidur karena dia merasa tidak tidak diajak, tidak ada teman gitu mungkin kan Pak. Orang beda-beda tuh ya, punya ada yang ingin ditegur, ada yang pengen diajak, ada juga yang berani langsung masuk gitu kan. Jadi hal-hal yang begitu itu harus dipertajam oleh pemerintah dan pemerintah terkait dan pemerintah daerah. Nah gitu. Kalau bahasa mau buat jadi narasumber atau menyampaikannya, ya saya juga bisa dan juga teman-teman banyak kok yang bisa. Iya, gitu, ya kan? betul. Nggak usah jauh-jauh nyarinya gitu kan, daripada pakai biaya mahal kan orang pulau sendiri juga ada, tinggal disampaikan aja. Kayak gitu. Oke, nah mungkin udah nih Pak setelah penghargaan-penghargaan tersebut. Nah
dan setelah tadi mendengar cerita Pak Erik juga dan gimana sih tadi dari mengajak warga sekitar sehingga lebih peduli juga. Nah, mungkin terakhir nih Pak, apakah ada yang mau disampaikan untuk warga Jakarta tadi yang ingin memulainya tuh harus seperti apa gitu Pak untuk kolaborasi tadi di bidang lingkungan tersebut? Kalau harapan saya ya, ini yang penting sebenarnya. Kalau harapan tuh berarti puncaknya dari keberhasilan. Jadi wahai masyarakat Pulau Seribu khusus ya, umumnya masyarakat DKI Jakarta. Iya. Jadi kita memang benar-benar harus menjadi orang yang peduli. Peduli itu dari diri sendiri, bukan palsu ya. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Nah, terus kita harus menyadarkan diri bahwa jangan menyalahkan pemerintah juga kalau masyarakatnya tidak disiplin. Jadi kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat itu harus benar-benar menyatu. Kenapa? Pemerintah membuat program, yang mendukung adalah masyarakat. Begitu juga, tapi pemerintah juga jangan asal bikin program gitu yang tidak menyentuh oleh masyarakat. Jadi kita saling kolaborasi artinya sangat menyentuh gitu ya. Harapan saya agar misalnya perdanya, undang-undangan diperbaiki, tapi disesuaikan tindakannya. Jangan cuma dibuat tapi tidak dilakukan. Itu yang kita tidak nyaman. Nanti itu akan menyulitkan masyarakat. Jadi saya berharap untuk ke depan masyarakat supaya lebih enak, pemerintah membuat aturan, berkolaborasi dengan masyarakat nanti akan patuh, disiplin karena undang-undangnya lebih kuat, lebih konsekuen gitu kan. Jadi saya nggak teriak lagi loh yang merusak. Saya udah nggak ada orang lagi yang merusak, semuanya sudah tahu bahwa sumber daya kelautan itu atau sumber daya alam itu sangat mendukung kehidupannya manusia, apalagi tentang karang, tentang mangrove dan lain-lain. Dapat kebersihan, kan kita perlu bersih. Jadi jangan cuma diucapkan dengan program-program yang banyak tapi tidak tuntas karena masyarakatnya tidak mengerti. Jadi tingkatkanlah kedisiplinan. Arti disiplin itu adalah kepedulian kita yang harus lebih tinggi. Nah, itu harus tertanam pada jiwa kita sendiri. Oke, gitu ya, Pak, baik, iya. Wah, pesan-pesan ini semoga dapat diterima juga gitu ya sama teman-teman Jakarta gitu. Nah, mungkin yang terakhir nih untuk pesan sekali lagi Pak untuk warga Jakartanya, mungkin lebih ke langkah-langkah yang bisa mulai kita lakukan gitu untuk menjaga mungkin khususnya ekosistem laut ya Pak. Iya, betul. Ekosistem laut itu harus memang kita jaga. Nah, nanti Jakarta ini nggak punya ekosistem laut yang bagus loh. Jakarta tuh adanya di Pulau Seribu. Iya. Mari masyarakat Jakarta jangan buang sampah sembarangan ya. Nanti mengalirnya akan ke Pulau Seribu. Laut Pulau Seribu jadi kotor karena sampah plastik ya. Mohon maaf juga para pengusaha di Indonesia, terutama ya. Tolong dong ambil ciptaannya yang sudah dibuang ke laut ya. Harus diambil. Saya aja kalau nyiptain anak, saya kok itu anak saya urusin ya. Mohon maaf. Pemerintah jangan kalah dengan perusahaan-perusahaan. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Norak juga nggak apa-apa ya Pak. Insya Allah Indonesia pasti maju. Pulau Seribu tetap pasti semangat. Ya. Oke, nah kalau begitu terima kasih banyak untuk Pak Erik tadi udah berbagi cerita juga. Tadi kita udah berdiskusi dan berbagi cerita juga untuk teman-teman kolaborasi gitu. Nah, semoga kisah hari ini tadi dari perjuangan Pak Erik, terus kemudian mendirikan kelompok pemuda penunggul juga sampai akhirnya udah Pak Erik sendiri juga sudah mendapatkan banyak penghargaan dan banyak mimpi yang masih ingin diraih lagi gitu oleh Pak Erik. Bisa menginspirasi teman-teman kolaborasi sekalian. Nah, jangan lupa terus untuk ikuti kegiatan kami melalui Instagram di @plusjakarta dan website plusjakarta.com serta like, comment, subscribe YouTube Plus Jakarta. Saya Jasmine, sampai jumpa di siniar selanjutnya.